Baik, kembali lagi di podcast Ngapak 521, podcastnya KPP Pratama Purwokerto. Nah, kali ini saya kembali ditemani oleh kawan saya dan juga senior saya, yaitu Mas David Beni. Selamat pagi dan selamat siang Mas David. Selamat siang Mas Yani. Oke, kita mulai kembali ya podcast Ngapak 521 kali ini. Nah, tema kali ini nih cukup menarik Mas Beni. Betul, apa tuh? Nah, karena kita sebagai wajib pajak Mas Beni ya. Iya. Wajib pajak itu dia punya kewajiban. Ya, yang pertama dia harus mendaftarkan diri, Betul. daftar ya. Ya. Dan di podcast sebelumnya kita sudah pernah singgung ya terkait dengan aktivasi dan juga registrasi akun. Iya. Dan yang kedua nanti harus menghitung pajak. Betul. Dan juga nanti harus menyetorkan pajak. Dan jangan lupa Melaporkan pajak. Nah, Betul ini sekali. nih yang terakhir yang menarik banget karena kita sudah ada di penghujung tahun ya. 2025 dan juga di 2025 sudah menggunakan aplikasi Cortex. Betul. Ya. Nah, alangkah baiknya kita harus tahu nih serba-serbi pelaporan SPT tahunan. Baik untuk kita sendiri orang pribadi maupun untuk wajib pajak badan. Nah, kita akan membahas materi yang kali ini adalah terkait dengan SPT tahunan, PPh orang pribadi dan juga PPh badan. Nah, nanti kita akan mencoba menggali ya apa saja yang harus kita persiapkan Mas Beni ya. Ya. Dan juga nanti kiat-kiat apa saja yang harus kita perhatikan. Dan juga perubahan apa yang berbeda dari SPT tahunan sebelumnya. Betul, karena sudah Cortex pasti sudah berubah gitu ya. Iya. Banyak sekali aspek-aspek perpajakan yang kita sesuaikan kembali dengan sistem perpajakan yang baru tentunya ya. Betul. Baik. Nah, Mas Beni, yang pertama akan kita bahas sebenarnya untuk SPT tahunan itu memang harus lewat Cortex atau masih boleh manual Mas Beni? Kalau dia sudah pernah melaporkan secara online, maka seterusnya harus online. Harus online ya. Betul. Sementara kalau yang untuk tahun pajak 2025, maka kita nanti menggunakan Cortex untuk seterusnya. Nah, seterusnya kalau memang sudah punya akun Cortex dan sudah pernah online juga ya, akun pajak itu memang harus online terus gitu ya. Betul. Tapi kalau yang memang ini karena kita beragam ya Mas Beni ya, di Indonesia banyak sekali mungkin background pekerjaan mungkin dan juga background sosial yang memang tidak memungkinkan bagi setiap orang untuk melaporkan secara online Mas Beni. Masih boleh nggak sih untuk yang memang belum pernah online sama sekali, belum pernah menyentuh Cortex atau mungkin belum tahu malah tentang Cortex gitu ya, masih boleh manual nggak Mas Beni? Masih boleh, tetapi kita juga melihat perkembangan peraturan ke depan ya. Apakah nanti ada ketentuan terbaru yang tetap mewajibkan atau manual juga masih diperkenankan karena ketentuannya bersifat dinamis. Oke ya, ini disclaimer di awal ya, memang kita di era Cortex ini tentunya memang ada perkembangan peraturan juga ya. Tapi yang saya tahu memang untuk yang orang pribadi non karyawan kalau nggak salah Mas Beni, nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Ya. Kalau dia statusnya nihil dan kurang bayar itu masih boleh. Kalau belum pernah online sama sekali. Iya. Oke, jadi kemungkinan kalau untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Cortex ataupun belum melaporkan pajak yang secara online masih boleh manual asalkan dari nihil atau kurang bayar gitu ya. Iya. Nah, baik untuk berikutnya nih Mas Beni ya. Untuk Cortex ini kan hal baru banget. Betul. Di Indonesia baru mengenal Cortex. Di luar sana mungkin sudah ada sistem-sistem yang mirip gitu ya. Nah, kita tadi Mas Beni singgung di awal harus mengenal perbedaan atau perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Cortex. Nah, boleh nggak sih Mas Beni share dulu supaya nanti kawan pajak juga paham ya perubahan-perubahan apa saja yang terjadi untuk SPT tahunan di Cortex nanti. Intinya kalau kita melihat di Cortex itu pada halaman induk nanti wajib pajak atau kawan pajak itu diberikan pertanyaan simple ya atau tidak. Ya, atau jadi di depan pas kita mau ngisi Cortex SPT tahunan ya. Iya, di halaman induknya. Nah, pilihan ya atau tidak ini nanti yang menentukan lampiran yang akan diisi oleh wajib pajak. Oke. Jadi pilihannya ya disesuaikan dengan kondisi wajib pajak itu sendiri. Kalau dia memang lampiran ini kondisinya memang pilihannya iya, maka lampiran itu nanti akan muncul dan harus diisi. Baik. Jadi tidak semua lampiran harus dipilih ya pada halaman induknya. Oke. Jadi kawan pajak kalau sudah pernah mengenal SPT tahunan ya,
pasti tahu ada namanya lampiran induk gitu ya. Betul. Lampiran induk adalah lampiran yang muncul hasil dari atau intisari dari laporan kita gitu ya. Nah, nanti ketika angka-angka itu di breakdown, nanti muncul ada di lampiran SPT tahunan gitu ya. Iya. Nah, tadi di Cortex ternyata kita bisa menentukan nih Mas Benny ya. Betul. Bisa menentukan kita sebenarnya mau pilih lampiran mana yang akan kita isi. Iya. Gitu ya. Jadi nggak semua lampiran di SPT tahunan kita harus isi. Betul. Baik. Jadi itu perubahan yang pertama ya. Ada lagi nggak Mas Benny? Kalau perubahan yang lain nanti ada semacam menu prefill. Oh, Iya. sudah ada angkanya ya, Iya. datanya sudah ada. Meskipun ini kalau di DCP online juga sebelumnya kan kita sudah ada menu prefill ya. Jadi menarik data bukti potong, tapi di Cortex ini dia disempurnakan lagi. Menunya lebih mudah, juga penarikannya karena bukti potong sudah dibuat pihak pemotong dari Cortex, maka otomatis nanti akan muncul juga di yang dipotong selaku pegawai misalnya. Berarti sudah ada data yang terprofil, artinya memang sudah dikirimkan ya data-data yang memang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh lawan kita gitu ya, selaku misalnya kita kan penerima penghasilan ya. Ya. Kita laporan pajak. Tapi juga pemberi penghasilan kita juga laporan pajak. Nah, itu nanti data-data yang mereka laporkan juga masuk ke kita juga ya. Itu nanti konsep profilnya kurang lebih seperti itu. Dan apakah masih bisa diedit, Mas? Kalau ini ternyata datanya yang saya dapat di dokumen saya kok angkanya misalkan 1 juta, tapi di data SPT 1.200.000. Bisa kita masih bisa diedit ya. Iya. Oke, masih ada ruang ya untuk mengedit data profilnya gitu. Bahkan kalau misal ketika di prefill itu tidak muncul, di Cortex itu masih disediakan tombol tambah untuk menginput manual. Oke, masih bisa untuk menambahkan data yang lain ya istilahnya ya. Betul. Baik, jadi tadi yang pertama adanya perubahan di skema ya, alur kita mengisi SPT tahunan. Kalau dulu kita mungkin ngisi dari belakang gitu ya Mas Benny ya, di lampiran 4 gitu ya. Lampiran 4 tuh lampiran harta untuk yang menggunakan SPT tahunan 1770. Kalau sekarang masih ada 1770, 1770S itu nggak Mas? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Iya. Jadi satu ya? Betul. Kayak jadi SPT-nya ya SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Oh, tidak ada istilah-istilah yang sangat sederhana SS gitu ya, ataupun yang S dan 1770 biasa. Betul. Jadi memang perbedaannya adalah ketika kita mengisi tadi lampiran induk yang di depan ya. Ya. Baik. Terus yang kedua tadi kita bisa melihat data prefill atau mungkin data yang sudah terisi di SPT tahunan dan kita bisa edit dan bisa ditambahkan juga. Betul. Baik. Yang lainnya mungkin ada lagi Mas Benny atau yang lain nanti paling ada yang lampiran wajib diisi. Jadi dia tidak dipilih dengan pertanyaan ya atau tidak, tapi lampiran ini pasti sudah tersedia dan wajib diisikan. Oke, ini sudah default ya dari Cortex-nya sudah memberikan inilah yang memang kamu harus isi gitu ya. Ya. Oke, lampiran apa aja itu Mas Benny? Kalau misalnya di SPT wajib pajak orang pribadi itu ada lampiran yang terkait dengan daftar harta dan hutang. Oh iya, itu harus ya. Itu sama juga kalau SPT tahunan wajib pajak badan ada lampiran terkait laporan keuangan, juga sama lampiran terkait dengan DER. DER ya. Kalau kepemilikan ini juga kalau salah ada ya? Iya, kepemilikan juga ada. Daftar kepemilikan. Oke. Itu juga datanya dia profil dari SPT sebelumnya yang di DCP online. Oke. Kalau nggak salah juga nanti untuk yang data-data dari profil kita nih Mas Benny ya, itu seperti data keluarga, itu nanti langsung ngelink nih dari kalau kita buka Cortex, nanti di sebelah kiri ada portal saya, terus di turunnya lagi ada profil saya. Nah itu nanti data-data di situ nanti mempengaruhi data isian. Kalau untuk orang pribadi nanti data tanggungan. Itu nanti connect ya dengan SPT tahunan ya. Iya betul. Oke, berarti kita nanti PR-nya adalah mengupdate data profil di akun kita masing-masing gitu ya. Kalau yang kita akun kita adalah akun wajib pajak orang pribadi yang memang wajib melaporkan SPT tahunan, maka nanti PR kita sebelum kita terjun nih ke SPT tahunan kita harus mengupdate profil kita. Supaya nanti nama-nama yang menjadi tanggungan kita nanti muncul. Kalau kita ternyata nanti langsung mengisi belum muncul, kita harus balik lagi gitu ya. Iya, disesuaikan dengan kondisi sebenarnya seperti apa. Kondisi sebenarnya. Oke.
Kalau sudah menikah, nah monggo ya dicoba sesuaikan dulu ya di data profilnya gitu. Siapa tahu nanti nama istrinya nggak muncul padahal sudah menikah di awal tahun ini. Gitu ya. Kemudian kalau yang badan tadi juga harus mengupdate data pemegang saham ya, berarti Iya, di betul. profilnya ya. Di profil juga dipastikan isiannya sudah sesuai dengan kondisi pemegang saham yang terbaru. Terbaru. Berarti kalau ada akta perubahan ya, atau mungkin ada perubahan di kepengurusan nanti bisa diedit lagi nih di profil karena nanti akan ngelink di lampiran yang memang kita harus isi. Tadi lampiran daftar kepemilikan. Iya, betul. Nah, oke, berarti nanti sudah tahu nih ada beberapa yang berubah. Nah, kira-kira ada lagi nggak Mas yang perubahan-perubahan yang tadi belum kita sampaikan? Kalau perubahan sepertinya hanya itu ya. Hanya itu ya. Paling kita nanti lihat persiapan apa aja yang harus dipersiapkan terkait dengan pengisian dari SPT tahunannya. Baik, itu tadi gambaran umum ya. Mungkin nanti ada detail-detail yang berubah. Nanti kawan pajak bisa perhatikan di SPT. Tapi tadi yang memang kita akan jadikan concern adalah terkait dengan tadi sudah tahu ya ada perubahan cara pengisian. Yang pertama kemudian ada data-data yang terprofil, artinya sudah ada connect dengan data pemberi penghasilan. Mungkin data-data di pembayaran kita gitu ya. Misalnya kita ada mengangsur PPh pasal 25 sudah kita bayar, tapi kalau dulu kita masih input manual ya. Kalau sekarang harusnya sudah Prefill juga. Prefill juga. Jadi sudah. Oh iya, ada tombol posting ya Mas Beni ya. Oh iya, kalau tombol posting itu ada di bagian atas SPT. Itu disarankan diklik pada saat awal mau mengisikan SPT dan pada saat mau submit SPT. Oh, oke. Jadi supaya datanya itu tetap real dengan kondisi data yang di prefill atau yang sudah kita inputkan juga. Oke, jadi supaya konsisten ya datanya ya. Iya. Baik. Jadi ada tombol posting kalau kawan pajak yang sudah pernah lapor SPT masa nih yang perusahaan-perusahaan ya, nanti bisa diklik juga tombol posting di SPT tahunan supaya nanti datanya sudah muncul ketika mau mengisi. Plus kalau kita mau lapor ya, submit ya, klik bayar dan lapor nanti juga klik posting juga ya disarankan. Dan ini kan enaknya di SPT yang baru ini dia auto save setiap 2 menit. Setiap 2 menit auto save. Iya, jadi tidak seperti DJP online yang kadang kita benar. Kalau lupa save itu nanti yang sudah kita input kayak ngisi ulang ya. Iya, ngisi semua. Kalau ini setiap 2 menit dia auto save. Jadi yang sudah kita isi sudah istilahnya sudah aman, terekam sebagai draft lah. Oke, berarti sudah ada satu poin yang melegakan nih buat kawan pajak ya, terutama bagi pengguna DJP online sebelumnya yang mungkin ada kenangan-kenangan buruk gitu ya. Tapi sekarang sudah di solve dengan Cortex ya. Alhamdulillah nih. Baik. Oke, untuk yang tadi kan kita sudah tahu nih perubahan-perubahan gambaran besarnya gitu ya terkait dengan SPT tahunan kita nanti di 2025 ini ya untuk laporan tadi tahun depan ya berarti ya. Baik. Nah, kira-kira dokumennya masih sama nggak Mas yang harus kita persiapkan? Apa laporan keuangan diganti laporan apa gitu mungkin? Kalau persiapannya sebenarnya sama ya. Kalau wajib pajak badan ya tetap ada harus tadi laporan keuangan yang sudah dibuat sepanjang tahun itu. Itu kan juga nanti sebagai lampiran yang harus diupload. Harus diupload, wajib ya? Iya betul. Wajib. Di halaman induk. Halaman induk, oke. Ya, nah itu juga datanya nanti diisikan di lampiran. Itu kan lampiran wajib. Ada lagi nanti juga persiapkan terkait dengan yang tadi, yang update dari daftar pemegang sahamnya. Itu di update dulu di menu profil. Kemudian bukti potong. Meskipun bukti potong itu sudah di prefill, tapi dipastikan datanya sudah sesuai. Jadi di si pihak yang dipotong itu juga penerima penghasilan. Ya, datanya juga nanti pada saat mereka prefill tidak ada bukti potong yang terlupa. Kemudian ada lagi daftar penyusutan itu seperti aset ya. Iya, itu kalau di yang baru nanti kelompoknya dipisah pengisiannya, ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan kemudian ada yang bangunan. Tanah bangunan ya. Iya, betul. Berarti sudah spesifik ya tadi kalau penyusutan sudah ada kelompoknya sendiri-sendiri. Iya, betul. Baik. Ada lagi mungkin persiapan dokumen-dokumen lainnya? Ada lagi paling nanti yang pengisian lampiran wajib yang terkait dengan DER.
Itu kan DER debt to itu equity ratio. debt to equity ratio. Rasio debt itu berarti utang, equity berarti modal ya. Iya. Nah, itu bilangan-bilangan yang kalau kawan pajak masih belum familiar, nanti mungkin bisa di googling ya, nggak apa-apa ya. Nah, memang sudah, kalau dulu kita ada semacam pola gitu ya, rasio-rasio yang oh ini kita DER-nya harusnya misalkan 4:1. Iya. Nah, kalau di wajib pajak ini berapa? Itu nanti sudah muncul di SPT tahunan gitu ya. Ya, Nanti nanti kita cukup isi. mengisikan saldo hutang dan saldo modal per bulan. Per bulan. Jadi nanti dia langsung menghitung rata-rata saldo utang dan modalnya itu berapa. Oke. Jadi nanti itu bisa dilihat di lampiran tersendiri ya. Iya, betul. Oke, baik. Berarti tadi kurang lebih persiapannya mirip-mirip gitu ya. Kalau untuk badan tadi ada laporan keuangan. Kalau dia orang pribadi berarti bukti potong minimal gitu ya. Bukti potong, orang betul. pribadi karyawan gitu ya minimal. Kalau yang UMKM berarti dia harus punya rekap, tadi belum tersinggung ya. UMKM berarti harus punya rekapan peredaran Rekapan bruto ya. dari peredaran brutonya. Peredaran brutonya. Kemudian kalau dia adalah, misalkan ini saya fokus ke orang pribadi ya. Orang pribadi itu dia usahawan atau mungkin dia freelancer, dia pekerja bebas. Berarti kalau bisa sudah memberitahukan norma ya Iya, di tahun ini ya. normalnya diberitahukan nanti lewat Cortex sudah ada Cortex menunya juga. juga. Tuh, nanti dicek-cek dulu ya kawan pajak ya. Iya. Baik, untuk itu berarti untuk yang OP juga update daftar tanggungan tadi sudah disinggung di depan ya. Iya, ini nanti kan menjadi dasar dari penghitungan PTKP. PTKP juga ya. Iya, jadi dipastikan. PTKP masih bisa milih nggak Mas nanti? Setahu Dia saya masih nanti ya. Masih bisa. Masih bisa ya. Dan nanti juga kalau ternyata kawan pajak ada, maksudnya kita ada matriks PTKP ya. Kalau ternyata kita PTKP-nya harusnya KI gitu ya, nanti bisa disesuaikan lagi. Artinya masih open di situ. Tapi tetap kita imbau juga untuk mengupdate daftar tanggungan di profil. Iya, Berarti betul. ya. Baik. Itu jadi kawan pajak tadi sudah disinggung persiapan juga ya. Poin kedua tadi persiapannya mirip-mirip seperti SPT tahunan yang versi sebelumnya. Jadi silakan dipersiapkan tadi untuk yang wajib pajak badan saya ulangi untuk laporan keuangan, daftar penyusutan gitu ya, kemudian daftar pemegang saham diupdate di profil, kemudian dokumen-dokumen lain seperti tadi penyusutan dan teman-temannya, dan juga perhitungan DER nanti ada lampiran khusus juga. Untuk orang pribadi nanti juga harus menyiapkan bukti potong. Badan pun juga ya, orang pribadi dan badan nanti harus menyiapkan dokumen bukti potong juga, dicocokkan dengan data yang terprofil gitu ya, disandingkan. Kalau ada yang belum dapat bukti potong, monggo silakan dimintakan ke pemberi penghasilannya. Kemudian untuk daftar tanggungan bagi orang pribadi juga harus diupdate juga nanti di profil wajib pajak semuanya. Betul. Nanti akan ada pengaruh di PTKP juga ya untuk kesesuaian data. Iya. Gitu. Baik. Berarti untuk yang SPT tahunan kurang lebih masih sama ya. Masih sama. Cuman nanti di cara pengisiannya saja yang mungkin berubah ya, karena memang toolsnya atau aplikasinya sudah baru. Hanya sebenarnya semacam berbeda penyajian tampilannya saja. Penyajian tampilan, isinya masih sama sih kurang lebih ya. Sama. Kalau kawan pajak cek nanti mungkin perubahan nama lampiran. Kalau dulu lampirannya Rumawi, sekarang 3 gitu ya, langsung angka 3 gitu ya. L3, kalau dulu L Rumawi 3, nanti L3 langsung. Nah, ini dia kawan pajak ya gambaran terkait SPT tahunan kita nanti di era Cortex. Jadi ada perubahan-perubahan tentunya ya. Pasti ada perubahan-perubahan di Cortex, tadi sudah disampaikan, dan juga nanti persiapannya kawan pajak bisa catat dan juga bisa persiapkan supaya nanti di laporan tahunan bisa aman dan nyaman gitu ya Mas Beni ya. Baik, mungkin itu ya Mas Beni ya podcast kita terkait dengan SPT tahunan. Nah, mungkin dari Mas Beni ada pesan-pesan nggak nih buat kawan pajak semuanya? Buat kawan pajak nanti dipersiapkan saja data yang tadi sudah disampaikan. Juga kalau ingin lebih familiar dengan tampilan dari SPT tahunan di tahun depan ketika kita akan melaporkan, itu di YouTube Dirjen Pajak betul. Sudah ada panduannya lengkap. Jadi silakan dilihat di situ. Nanti bisa mengira-ngira seperti apa sih pelaporan di tahun depan gitu. Lewat Cortex ya. Iya. Baik. Itu ya. Jadi sudah ada tutorial ya. Betul. Gambaran terkait cara pengisian SPT tahunan kita nanti di Cortex. Iya. Baik, kalau kawan pajak butuh konsultasi langsung nanti bisa menghubungi KPP Pertama Purwokerto ya di helpdesk-nya langsung atau ke WhatsApp kami di 08112684 731 atau ke loket helpdesk. Nanti bisa ketemu Mas Beni atau saya atau yang lainnya. Betul. Baik, mungkin
sekian podcast Ngapak 521 edisi kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Bye bye.